Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tika, udah sampai nih saatnya kita membahas soal kuis pada video sebelumnya mengenai regresi tak linear eksponensial. Dengan soal itu saya menyajikan 10 data penjualan dari suatu perusahaan dan kita diminta untuk mencari persamaan eksponensial dari data tersebut. Kemudian kita perlu mencari grafik dan selanjutnya kita perlu mencari jumlah penjualan atau Y pada tahun 2021. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena lupa memberikan petunjuk bahwa pada soal ini kita perlu memisalkan pada tahun atau X, di mana 2001 dapat kita misalkan dengan tahun ke-1, 2002 kita misalkan dengan tahun kedua, 2003 kita misalkan dengan tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, tanpa tunggu lama, yuk kita bahas. Nah, berikutlah kolom-kolom yang teman-teman perlukan untuk mencari analisis regresi nonlinear eksponensial. Yang pertama yaitu kolom XI, di mana angka 1 menjelaskan tahun 2001, angka 2 menjelaskan tahun 2002, angka 3 menjelaskan tahun 2003, dan seterusnya. Angka 10 menjelaskan tahun 2010. Nah, selanjutnya teman-teman perlu kolom YI atau penjualan, di mana data penjualannya dapat teman-teman lihat pada layar. Kemudian kita perlu membuat kolom QI, di mana nilai QI sama dengan nilai XI sehingga datanya sama persis dengan nilai XI. Kemudian kita perlu mencari PI, di mana PI yaitu len dari YI, sehingga len dari 250 yaitu 5,521 dan len 370 yaitu 5,914, dan begitu seterusnya sampai data ke-10. Selanjutnya kita perlu mencari nilai QI kuadrat, sehingga kita perlu mengkuadratkan nilai QI, di mana kuadrat 1 yaitu 1, kuadrat 2 yaitu 4, kuadrat 3 yaitu 9, dan seterusnya sampai data ke-10. Selanjutnya kita perlu mencari nilai PI dikali QI. Selanjutnya kita mencari nilai total dari masing-masing kolom tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita perlu memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman lupa nih dengan rumusnya. Mari kita lihat kembali rumus dari mencari A dan B. Nah, berikutlah rumus yang kita pakai untuk mencari nilai A besar dan B besar, di mana A besar yaitu rumusnya sigma PI dikali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI dikali sigma QI kali PI kali QI, dibagi dengan N, di mana N yaitu jumlah data yang kita punya, dan pada soal ini data yang kita punya yaitu 10, kemudian dikali dengan sigma QI kuadrat dikurang dengan sigma QI dikuadratkan. Lalu rumus B besar yaitu N dikali sigma QI kali PI dikurang sigma QI dikali sigma PI, dibagi dengan N dikali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, dan dapat teman-teman lihat pada layar bahwa nilai A besar yaitu 4,981145 dan nilai B kuadrat yaitu 0,46363. Nah, masih ada nih langkah selanjutnya, yaitu kita perlu mencari nilai A kecil dan nilai B kecil. Cara mencari nilai A kecil yaitu E dipangkat A besar, di mana nilai E yaitu 2,7183, lalu kita pangkatkan dengan nilai A yaitu 4,98145. Lalu setelah dipangkatkan mendapatkan hasil nilai A kecil yaitu 145,69063. Kemudian nilai B besar sama persis dengan nilai B kecil, yaitu senilai 0,46363. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan umum dari analisis regresi nonlinear eksponensial, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan A dikali E dipangkat BX, sehingga persamaan yang kita dapat yaitu Y sama dengan 145,69063 dikali E dipangkat 0,46363 dikali X. Nah, selanjutnya sebelum kita mencari grafik, yuk kita cari dulu
jumlah penjualan atau Y pada tahun 2021. Nah, sebagaimana saya sampaikan pada di awal video tadi, bahwa tahun ini kita misalkan dengan angka bulatannya, sehingga angka tahun 2021 kita jadikan dengan angka 21. Lalu dapat teman-teman lihat pada layar, nilai X kita ganti dengan nilai 21, sehingga 0,46363 dikali 21 dan mendapatkan hasil 9,7363289. Sehingga setelah kita cari semua itu, mendapatkan hasil jumlah penjualan atau Y pada tahun 2021 yaitu 2.465.436,311. Nah, selanjutnya kita perlu mencari grafik ya. Nah, untuk mencari grafik kita dapat menggunakan Excel dengan cara memblok nilai XI dan nilai YI ke 10 datanya. Kemudian kita klik insert, kemudian pilih yang recommended charts atau boleh langsung yang line. Yang ini. Yang line. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa grafik ini merupakan grafik dari regresi nonlinear eksponensial. Dan sama persis dengan contoh yang saya berikan pada video sebelumnya. Sampai disitulah pembahasan dari soal kuis pada video sebelumnya. Gimana? Udah mulai paham kan? Semoga ilmunya tersampaikan ya. Dan jangan lupa untuk pantengin terus YouTube Himaska FIPA Undri ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ika. Kembali lagi di Himaskatun, Himaska Tutor Online bersama saya Mukti Syifa Amini, mahasiswa Matematika angkatan 2019. Di video kali ini kita akan membahas mengenai metode pengali Lagrange yang dipelajari di mata kuliah pengantar optimisasi pada semester 5. Nah, mari kita simak videonya sama-sama ya. Metode pengali Lagrange. Kita lihat definisinya. Pengali Lagrange adalah metode untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Apabila diketahui masalah, maksimum Z sama dengan fx1, x2, dan kendala gx1, x2 sama dengan B. Diasumsikan bahwa f dan g memiliki turunan parsial pertama. Kemudian ditambah dengan variabel baru, lambda, yang disebut pengali Lagrange. Dan fungsi Lagrange didefinisikan sebagai fxy lambda sama dengan fxy dikurang lambda dikali gxy. Sehingga jika diturunkan f terhadap x, y, dan lambda, seolah-olah tak berkendala dan menyamakan hasilnya dengan 0 diperoleh, fx sama dengan fx dikurang lambda gx sama dengan 0. Fy sama dengan Fy dikurang lambda gy sama dengan 0. F lambda sama dengan B dikurang gxy sama dengan 0. Perumuman metode pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange dengan dua variabel dan satu kendala dapat diperluas untuk sebarang jumlah variabel dan kendala. Bentuk umumnya, jika maksimum Z sama dengan fx dan kendala gix sama dengan bi, dengan nilai i adalah 1, 2, hingga m, diperlukan m pengali Lagrange lambda i dengan nilai i adalah 1, 2, hingga m. Maka didapatkan fungsi Lagrange yang telah diperumum, yaitu fx lambda sama dengan fx ditambah sigma i sama dengan 1 hingga m, lambda i dikali bi dikurang gix. Dan syarat perlu diperoleh seperti sebelumnya. Turunan parsial fx lambda terhadap xj sama dengan turunan parsial fx terhadap xj dikurang sigma i sama dengan 1 hingga m, lambda i dikali dengan
turunan parsial GIX terhadap XJ sama dengan 0, di mana nilai J adalah 1, 2, hingga N. Lalu turunan parsial F X lambda terhadap lambda I, yaitu BI dikurang GIX sama dengan 0, untuk N variabel dan M kendala. Kemudian kita bahas contoh soal. Diberikan maksimum Z sama dengan X1, X2 ditambah 3X3, dan kendala X1 ditambah X2 sama dengan 10, dan 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 24. Untuk solusinya, yang pertama kita tentukan fungsi pengali Lagrange-nya. Diperoleh F sama dengan X1, X2 ditambah 3X3 ditambah lambda 1 dikali 10 dikurang X1 dikurang X2 ditambah lambda 2 dikali 24 dikurang 2X1 dikurang X2 dikurang 3X3. Kemudian kita turunkan turunan parsial F terhadap X1 diperoleh X2 dikurang lambda 1 dikurang 2 lambda 2 sama dengan 0. Yang kedua, turunan parsial F terhadap X2 diperoleh X1 dikurang lambda 1 dikurang lambda 2 sama dengan 0. Yang ketiga, turunan parsial F terhadap X3 sama dengan 3 dikurang 3 lambda 2 sama dengan 0. Yang keempat, turunan parsial F terhadap lambda 1 diperoleh 10 dikurang X1 dikurang X2 sama dengan 0. Dan yang kelima, turunan parsial F terhadap lambda 2 diperoleh 24 dikurang 2X1 dikurang X2 dikurang 3X3 sama dengan 0. Dari persamaan 3 diperoleh lambda 2 sama dengan 1. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh lambda 1 sama dengan X2 dikurang 2 sama dengan X1 dikurang 1, yang mengakibatkan X2 sama dengan X1 ditambah 1. Dengan mensubstitusikan nilai X2 ke dalam persamaan 4, diperoleh X1 sama dengan 9/2 dan X2 sama dengan 11/2. Dari persamaan 5 diperoleh X3 sama dengan 19/6. Jadi solusi dari masalah ini adalah X1 sama dengan 9/2, X2 sama dengan 11/2, X3 sama dengan 19/6, dan Z sama dengan 137/4. Nah, sekian penjelasan mengenai metode pengali Lagrange. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita, mari coba selesaikan soal kuis berikut ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Himaska. Sampai jumpa di Himaskatun selanjutnya. Soal kuis. Selesaikan masalah optimisasi berikut dengan metode pengali Lagrange. Diberikan maksimum 2/3 ln L ditambah 1/3 ln K dan kendala 2L ditambah K sama dengan 10. Selamat mengerjakan.